Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga akidah dengan baik. Karena akidah menjadi penentu bagi kita dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kalimat di akhir, Allah mengingatkan kepada kita, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Menjaga akidah menjadi bahagian penting dalam kehidupan kita, karena itu juga akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Dalam matan hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhirihil kalam dakhala al-jannah." Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalam, di akhir ucapan dalam hidupnya, maka dia akan masuk surga. Itulah sebabnya di awal Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sebegitu pentingnya akidah dalam hidup kita, maka sebagai seorang hamba Allah, kita dituntut untuk menjaga kemurnian akidah kita dengan baik. Dan salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa menjaga kalimat tauhid supaya terus konsisten kita pertahankan sampai akhir hayat hidup kita. Tapi sahabat YouTube, ketahuilah bahwa hidup ini terus berjalan. Perjalanan hidup seolah-olah mengajari kita tentang betapa beratnya untuk menjaga akidah kita dengan baik. Apalagi kita umat Islam di Indonesia bersahabat dengan saudara-saudara kita yang tidak satu akidah, bersahabat dengan saudara-saudara kita yang beda agama dengan kita. Dan di sini butuh kebijaksanaan dan kearifan yang ada dalam diri kita untuk bisa menyikapi persahabatan dengan baik tanpa harus menggores hati orang yang tidak satu akidah dengan kita. Di penghujung tahun biasanya kita disuguhi dengan pertanyaan, bagaimana mengucapkan selamat Natal? Ini menjadi catatan bagi kita untuk kaitannya dengan menjaga akidah. Natal itu merupakan bahagian dari perkara akidah yang kita semuanya faham bahwa Natal itu merupakan keyakinan orang-orang di luar Islam, yakni orang Kristiani. Kita tahu bahwasanya Natal itu menjadi ritual keagamaan, khususnya pada tanggal 25 Desember dalam setiap tahunnya. Kita yang punya sahabat orang di luar Islam, kita yang punya sahabat atau keluarga yang non-Islam, ya kita semuanya harus memahamkan ini dengan baik. Caranya, kita harus tahu apa hukum mengucapkan selamat Natal bagi umat Islam. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun terkadang ini menjadi perdebatan, tapi setidaknya kita bisa memberikan wejangan sebagai penguatan terhadap umat Islam, khususnya dalam menyikapi Natal dan Tahun Baru dalam setiap tahunnya. Mengucapkan selamat Natal itu sudah dibahas sejak zamannya Buya Hamka, khusus di Indonesia. Buya Hamka menyebutkan bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram.
Karena apa? Karena ini berkaitan dengan akidah. Kita tahu bahwa selamat Natal itu diasumsikan bahwa kita seolah-olah menyebut bahwa orang yang merayakan Natal itu selamat. Nah, ini dalam perspektif ajaran Islam tentunya tidak benar. Karena dalam perspektif Islam bahwa yang selamat itu adalah umat Islam. Nah, yang lainnya itu tidak selamat. Kenapa? Karena memang doktrin ajaran Islam menyebutkan inna dina indallahi Islam. Sungguh agama yang benar itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tertolaklah ia. Dan yang ketiga, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridha Islam itu sebagai agama. Dari 3 ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa agama yang benar hanya Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Dan agama yang diridhoi oleh Allah itu juga hanya Islam. Walaupun kita juga sering mendengar pernyataan bahwa ada orang di luar Islam yang masuk surga. Profesor Dr. Komarudin Hidayat juga pernah mengutarakan ada 2 golongan orang kafir yang akan masuk surga. Yang pertama adalah orang kafir yang meninggal sebelum baligh. Artinya anak-anak yang belum baligh ketika dia meninggal dunia, walaupun beliau adalah keturunan dari nenek moyangnya itu adalah non-muslim, tapi tetap dia akan masuk surga. Karena dalam Islam, anak yang belum baligh, belum mukallaf, dan belum dibebani syariat. Baru kemudian yang kedua adalah orang kafir yang bakal masuk surga itu orang kafir yang tak pernah tersentuh oleh ajaran Islam. Dalilnya adalah ayat Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah mereka diazab sampai nab'atsa rasula, kami utus rasul kepada mereka. Jadi artinya bahwa orang kafir itu ada yang masuk surga 2 golongan, anak-anak yang belum baligh dan orang yang belum tersentuh oleh ajaran Islam. Misalnya orang-orang yang berada di pedalaman, mungkin tak terdapat akses untuk mendakwakan Islam ke sana, atau mereka yang di pedalaman itu memang betul-betul tak pernah mendengar informasi tentang Islam, maka ketika mereka meninggal dunia, mereka akan masuk surga. Begitu juga terkait perdebatan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW, apakah masuk surga? Nah, ada yang menyebutnya masuk surga, ada yang menyebutnya tidak masuk surga. Tapi kita yang menyebut bahwa ayah ibu Nabi akan masuk surga, itu dalilnya adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah mereka diazab sampai kami utus rasul kepada mereka. Jadi hadirin sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pemahaman Islam bahwa orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang selamat itu adalah orang Islam itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana ketika kita diundang untuk perayaan Natal misalnya? Maka kita sebagai umat Islam juga harus tegas menyampaikan kepada orang-orang di luar Islam bahwa mohon maaf, ya, kami tidak bisa hadir karena undangan itu bersifat ritual. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, Ustadz hanya sebatas makan-makan saja. Tapi kalau ada hubungannya dengan Natal, maka alangkah baiknya kita menjaga akidah kita dengan baik. Dan kita akan mengatakan bahwa kita tidak akan hadir pada acara itu. Dan ini menjadi salah satu konsekuensi logis terhadap komitmen kita dalam mempertahankan ketauhidan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ya, bagaimana ketika atribut-atribut Natal itu kemudian kita gunakan? Ini biasanya banyak terjadi ketika kita belanja di mall, di swalayan, di supermarket misalnya. Nah, pegawai-pegawainya ini juga menggunakan atribut, ya, atau pekerja-pekerjanya itu menggunakan atribut.
Kalau mereka menggunakan atribut dan mereka adalah orang di luar Islam, silakan. Mungkin ya itu tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika ada orang yang beragama Islam, pegawainya, kemudian disuruh menggunakan atribut, ya, atribut yang berhubungan dengan Christmas misalnya atau Natal, maka ini akan menjadi masalah bagi kita, karena orang Islam, ya, itu sebaiknya bahkan seharusnya tidak diperintahkan untuk menggunakan atribut itu. Walaupun kita mengatakan menghargai dan sebagainya, menghargai itu pada proses yang mana? Jangan kita cerita menghargai, tapi kemudian meminta agama lain untuk menggunakan atribut kita. Dan ini akan menjadi masalah, ya, dalam kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam. Sama halnya dengan begini, orang di luar Islam mengucapkan selamat Idul Fitri, di agamanya tidak ada masalah. Tapi kita umat Islam mengucapkan selamat Natal dan sebagainya, itu di agama kita itu jadi masalah. Dan inilah yang perlu kita pertegas untuk kaitannya dengan konsekuensi beragama itu. Bukan berarti kita tidak toleran, tapi dalam kaitan dengan agama kita sudah dikunci dengan satu ayat Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Dalam urusan agama kita harus bertoleransi. Biarkanlah agama lain melaksanakan ritual keagamaannya masing-masing. Jangan kita intervensi, jangan kita ikut campur, atau jangan pula kita kemudian membawa orang lain untuk mengikuti ritual kita. Dan bagi kita umat Islam tidak pernah diajarkan untuk bersikap yang berbeda kepada orang di luar Islam. Tidak ada. Karena dalam surah Al-Fath ayat 29 juga Allah mengatakan ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan sesama mereka. Nah, berkasih sayang dengan sesama mereka atau manusia itu tidak dibatasi oleh akidah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa? Artinya bahwa kita dianjurkan oleh agama kita Islam untuk berkasih sayang dengan siapapun, dan kita harus mampu menunjukkan peran kita sebagai rahmatan lil alamin dalam kehidupan keberagamaan kita. Nah, jadi hadirin sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan tadi mengucapkan selamat Natal itu dilarang, kemudian menghadiri acara Natal itu juga dilarang, dan baru kemudian bagaimana atribut-atribut itu, maka bagi kita umat Islam, ya, tolong ini diperhatikan dengan baik, jangan menggunakan atribut-atribut yang berhubungan dengan kualitas diri kita dalam kaitannya dengan beragama, supaya kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tidak ada masalah di Indonesia dengan agama yang heterogen. Ya, kita juga harus memahamkan bahwa Islam hadir tidak untuk mengenyampingkan agama yang lain, tapi Islam hadir untuk bisa sama-sama, ya, beraktivitas sebagaimana biasa, hablum minan nas, tapi dalam kaitannya dengan agama kita harus ingat Allah memberi batasan, lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah menjadi pegangan bagi kita untuk sama-sama kita bisa menjaga akidah kita dengan baik. Dan insya Allah kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa dengan doktrin yang jelas dalam ajaran Islam, yakni rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.